Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya sehat semua ya. Oke, bertemu kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi tema 9, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Nah, masih tema 9 melanjutkan teks fiksi. Kemarin Pak Guru sudah sampaikan beberapa unsur cerita di teks fiksi, namun ada materi tambahan yang memang harus dilengkapi untuk menambah pengetahuan kalian dan juga pemahaman dalam menghadapi soal nantinya. Baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah latar. Nah, lanjutan yang kemarin adalah latar. Dalam pengertiannya, latar dapat kita baca segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar terdiri dari 3 jenis, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Pengertian yang lebih mudah dipahami yaitu latar merupakan gambaran suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, berikut ada jenis-jenis latar. Yang pertama adalah latar waktu, yaitu latar di mana saat tokoh ataupun si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa dalam cerita yang sedang telah terjadi. Seperti misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, di zaman dulu, di masa depan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu latar tempat, di mana tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Seperti misalnya di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, di lautan, di dalam hutan, di sekolah, di sebuah pesawat, di ruang angkasa, dan lain sebagainya. Latar suasana yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Seperti misalnya saat galau. Galau itu sedih ya, gembira, lelah, dan lain sebagainya. Coba kalian amati, kalau perlu kalian screenshot sebagai bukti catatan. Untuk selanjutnya ada amanat, merupakan nilai-nilai yang bisa dipetik dalam kisah yang dibaca. Nilai tersebut akan selalu berhubungan dengan tema yang mendasari cerpen. Contohnya masih dengan cerpen tentang perayaan Hari Pahlawan. Kamu bisa menemukan pesan untuk mencintai tanah air ataupun untuk selalu mengenang jasa para pahlawan. Selanjutnya ada konflik. Setelah itu, pembaca akan dihadapkan pada bagian cerita yang menampilkan masalah utama dari kisah. Masalah biasanya menyangkut persoalan dalam diri sang tokoh, perselisihan dengan tokoh lain, sampai antara satu tokoh dan lingkungannya. Untuk cerpen biasanya hanya ada satu konflik yang membangun kisahnya. Jadi konflik itu sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dalam suatu cerita. Setiap kalian membaca atau menonton film, pasti di situ ada konflik dan pasti ada penyelesaian. Berikutnya adalah klimaks. Penjelasan klimaks yaitu ketika masalah sudah mencapai puncaknya. Itulah yang dikenal dengan istilah klimaks. Di tahap ini pembaca bisa mendapatkan puncak ketegangan dari persoalan yang diusung pengarang. Seperti kalian kalau baca buku itu selalu mencapai rasa penasaran, ketegangan, dan mungkin juga tidak hanya membaca buku, bisa kalian dapatkan perasaan klimaks ini ketika kalian menonton film di bioskop atau di layar kaca. Nah, perhatikan kutipan dongeng berikut. Alkisah, di sebuah lereng pegunungan ada sebuah desa yang permai. Hampir seluruh penduduk di sana bermata pencaharian sebagai pencari kayu. Mereka memanfaatkan hutan yang ada di sekitar pemukiman mereka. Pohon-pohonnya besar dan berdaun lebat.
Awalnya mereka hanya mau menebang pohon yang sudah tua, tetapi akhirnya mereka menjadi lupa diri. Para penebang kayu ini sudah tak peduli lagi, meskipun usia pohonnya masih muda. Mereka tetap saja menebangnya. Suatu ketika, Riri dan Nena bermain-main ke bukit. Dua gadis cilik ini ingin mencari bunga dan kupu-kupu di sana. Akan tetapi, alangkah kagetnya kedua gadis cilik ini. Bukit yang dulu mereka kenal kini sudah berbeda sama sekali. Bukit itu menjadi tandus. Pohon besar dan rimbun sudah sulit sekali mereka temui. Bunga-bunga yang indah telah berubah menjadi alang-alang yang tak terurus. Kupu-kupu telah pergi entah kemana. Dongeng petuah dari Pohon Tua karya Habib. Dongeng tadi dijadikan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Berikut contoh soalnya. Yang nomor 1 adalah pertanyaannya tentang tema kutipan dongeng di atas. Nah, tema berarti sudah Pak Guru sampaikan, yaitu tentang keseluruhan cerita itu tentang apa. Nah, di sini yang paling tepat yaitu mana jawabannya? Iya, yang C, gunung yang gundul akibat penebangan. Nomor 2, latar berarti tempat. Pada kutipan dongeng soal di atas adalah yang mana? A, B, C, atau D? Ya, yang B. Di sebuah desa di lereng gunung. B ya, sebuah desa di lereng gunung. Ya, tadi kan di awal kalimat atau awal paragraf sudah disampaikan. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, amanat dongeng pada soal di atas adalah yang mana? Amanat berarti kan sesuai penjelasan tadi, yaitu pesan yang disampaikan kepada pembaca agar dilaksanakan di kehidupan nyata, yaitu yang C, janganlah menebang pohon secara membabi buta. Nah, itulah contoh soalnya. Baik anak-anak, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, semangat ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.